Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu tidak terlepas daripada sejarah yang ada yang mengikuti bangsa Indonesia ini. Pancasila merupakan dasar negara sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI. Jadi Pancasila ini beriringan dengan selesainya kita proklamasi 17 Agustus 1945. Kenapa kita harus ada dasar negara? Karena salah satu syarat bagi berdirinya sebuah negara adalah adanya dasar negara, adanya wilayah, adanya penduduk, adanya pemerintahan, dan salah satunya adalah dasar negara. Jadi ketika 17 Agustus kita memproklamasikan diri, maka pada tanggal 18 Agustus kita meresmikan dasar negara kita, yaitu Pancasila. PPKI itu apa? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI ini dibentuk oleh Jepang. Kenapa Jepang membentuk? Jepang mempunyai rasa tanggung jawab kepada Indonesia agar negara Indonesia benar-benar merdeka. Jadi lembaga ini bentukan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Jadi khusus dibikin sebuah lembaga untuk persiapan kemerdekaan serta mengesahkan dasar negara kita. Lanjut, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini lanjut, kita mulai periode pengusulan Pancasila jauh sebelum periode pengusulan sebagai dasar negara. Pancasila ini jauh sebelum adanya negara Indonesia itu sudah dibahas. Pembahasan tentang bagaimana bersatunya kita. Jadi pada waktu dimulainya 28 Oktober 1928 itu di situ ada yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini membahas bagaimana cara kita bersatu. Adanya Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Papua. Jadi sama-sama membahas adanya keinginan daripada seluruh pemuda-pemuda pada waktu itu untuk bersatu dalam suatu wadah, yaitu sebuah negara. Nah, pada waktu itu kita pemuda-pemuda yang ada di tahun 1928 itu berkumpul untuk membentuk sebuah negara dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Jadi dari 29 Mei kita itu sebelum terjadinya proklamasi, sebenarnya kita sudah siap-siap untuk merdeka. Sudah siap-siap agar Indonesia ini menjadi sebuah negara. Jadi pada waktu itu founding father, para pendiri negara bersepakat, sudah siap-siap. Sudah ada rencana akan adanya kemerdekaan Indonesia. Maka para founding father bersepakat untuk melakukan rapat-rapat. Apa rapat-rapatnya? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada waktu itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Jumlah anggotanya 60 orang. 60 orang ini siapa saja? 60 orang ini kumpulan orang-orang pintar pada zamannya, pada waktu itu. Mereka berkumpul, jadi tidak ada yang namanya orang Jawa, orang Sumatera. Ini sudah pilihan
pilihan perwakilan daripada tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu. Maka terkumpullah 60 orang untuk sebagai anggota BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ ada yang namanya pembicara. Pembicaranya pada waktu itu ada 4 orang pada saat pelaksanaan rapat. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini usulan daripada Insinyur Soekarno. Dan belum menjadi sebuah dasar negara, tapi menjadi usulan Insinyur Soekarno. Berikut kelima butir gagasan Soekarno ini diberi nama Pancasila. Jadi panca itu ada 5 itu ada sila. Insinyur Soekarno, gagasan beliau pada waktu itu adalah yang seperti yang saya sebutkan tadi. Pancasila ada 5 sila. Sidang BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1999 adalah ini sidang kedua nih. BPU PKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 dan 16 Juli 1945. Ini disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Ini 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPK ini dilanjutkan namanya PPKI yang tadi, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 itu disepakati adanya perubahan dalam naskah Pancasila. Pertama, kalau di Piagam Jakarta itu yang di awalnya adalah Pancasila ketuhanan berdasarkan Islam dan berbagai macam pemelu. Di sini dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena adanya protes dari tokoh-tokoh di daerah timur. Mereka memprotes kenapa hanya beragama Islam sedangkan Indonesia ini terdiri dari bermacam agama. Dan tanggal 18 itu juga disepakati adanya perubahan pada Pancasila. Sekian dan terima kasih. Ini sekian dan terima kasih sudah sampai di akhir. Sebenarnya kita sebagai seorang masyarakat Indonesia, yang namanya Pancasila itu harus kita pahami, kita hayati, dan jangan sampai sejarah ini jangan sampai kita tidak tahu. Nanti ketika kita ditanya, kita tidak paham. Ketika kita diminta menyebutkan Pancasila, yang kita sebutkan malah Piagam Jakarta. Nah, ini yang harus kita pahami, kita sepakati, kita kasih tahu sama teman-teman bahwa Pancasila yang benar, yang telah terjadi perubahan adalah seperti ini. Dan ini adalah dasar negara. Apa artinya dasar negara? Sama kita contohkan sebuah bangunan. Ketika kita membangun, itu yang ada namanya pondasi. Pondasi ini harus kuat. Ketika pondasi ini lemah, maka bangunan tidak akan bertahan lama. Pondasi akan hancur. Begitupun Indonesia sebagai negara. Negara ini mempunyai dasar. Dasar ini dasar yang kuat, yang namanya Pancasila. Inilah yang harus kita jaga. Pancasila sebagai dasar negara harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai menjadi rapuh, jangan sampai mudah diotak-atik orang lain, jangan sampai terjadinya keropos dari dalam. Kenapa bisa dibilang begitu? Kita perhatikan dalam kondisi negara pada saat ini. Ini banyak sekali yang
masyarakat tidak paham, begitu mudahnya terprovokasi, begitu mudahnya membaca berita hoax, begitu mudahnya masyarakat menerima informasi dari media sosial, padahal media ini informasi yang didapat itu belum tentu tahu kebenarannya. Kebenarannya benar-benar benar-benar tidak kita pahami. Ini sampai di mana kebenarannya? Jadi saran Bapak ke adik-adik sekalian, ketika menerima informasi, tolong diperhatikan. Jangan sampai kita ketika menerima informasi, kita langsung menyebarkan informasi tersebut. Perhatikan benar-benar, teliti kebenarannya, cari informasi. Benarkah informasi yang kita dapat? Setelah informasi yang kita dapat, apakah itu masih tetap harus kita pahami? Apakah kita akan menyebarkan informasi ini walaupun benar? Apakah akan bisa menimbulkan kekacauan ataupun akan menimbulkan perpecahan? Ini juga harus kita perhatikan. Agar jangan sampai Indonesia menjadi rapuh. Agar jangan sampai Pancasila menjadi rapuh. Ketika Pancasila rapuh, hancurlah negara ini. Jadi adik-adik sekalian, pertemuan singkat ini Bapak harapkan bisa dipahami dan dimengerti, dan selanjutnya agar kita pahami betul-betul apa itu Pancasila, dan jangan sampai sejarah ini hilang. Oh, ada lagi satu. Kenapa Pancasila hari Pancasila ditetapkan sebagai pada tanggal 1 Juni 1945. Ada yang bisa tahu? Pancasila ditetapkan sebagai Hari Pancasila pada 1 Juni 1945 karena pada 1 Juni 1945 itu yang pada sidang pertama BPUPKI itu Pancasila diusulkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Jadi pada waktu itu Insinyur Soekarno belum menjadi presiden, masih menjadi tokoh masyarakat di Indonesia. Nah, itu ya penyebabnya kenapa jadi 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ada lagi yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Ini beda. Hari kelahiran Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila ini terjadi pada tanggal 31 September. Salah. Pada 1 Oktober 1965. Kenapa? 1 Oktober Pancasila diuji terjadinya revolusi PKI pada tanggal 31 September 1965. Pancasila tanggal 1 Oktober masih tetap berdiri. Walaupun 31 September terjadi pemberontakan, terjadinya revolusi, tapi pemberontakan ini gagal. Karena apa? Karena Pancasila masih tetap tegak berdiri. Tegak berdiri kenapa? Ini artinya Pancasila benar-benar kuat, landasannya benar-benar kuat. Tidak bisa orang merubah aturan ataupun dasar ini sendiri. Oleh karena itu, kenapa disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Pancasila pada 1 Oktober diuji kesaktiannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun Pancasila masih tetap ada dan masih tetap eksis. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita jaga. Nilai-nilai inilah yang harus kita jaga, jangan sampai Pancasila menjadi rapuh. Jangan sampai Pancasila mudah diubah ataupun dirusak oleh orang lain. Perubahan atau pengerusakan ini kita bisa lihat keroposnya sebuah fondasi bisa terjadi karena dari luar, bisa terjadi juga dari dalam, keropos dari dalam. Pancasila pun begitu. Kita bisa menjaga Pancasila dari luar, tapi hati-hati di dalam juga, jangan sampai terjadi pengeroposan. Yang pengeroposan dari dalam ini yang lebih berbahaya.
Karena dengan keroposan yang terjadi, Pancasila akan hancur. Demikian pertemuan kita kali ini. Akan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.